Kita kembali di segmen berikutnya di Perempuan Bicara. Saya sebelum nanya ke Mbak Tari, benar nggak anak muda sudah mulai antipati, bukan antipati sih, kurang peduli juga sama isu korupsi. Saya mau tanya dulu ke Ibu Rika. Ibu Rika, jadi sebenarnya berkelakuan baik ya katakan, itu penilaian subjektifnya siapa Bu Rika? Dan seperti apa sih? Itu kan itu subjektif atau objektif gimana tuh? Silakan. Oke. Salah satu syarat untuk narapidana, semua narapidana mendapatkan haknya itu salah satunya berkelakuan baik ya, karena memang itu yang dinilai dari kita, karena memang kita kan fokusnya di pembinaan ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Elsa bahwa ini kita sama-sama memahami ya, karena di kepolisian itu adalah penyidikan, kejaksaan, penuntutan, dan hakim itu, pengadilan itu adalah keputusan, dan kami melaksanakan keputusan dari pengadilan. Kalaupun ada hak-hak yang lain dicabut seperti hak politik yang kayak contoh Atut, terus Zumi Zola itu kan dicabut hak politiknya. Apabila memang ada yang memang harus dicabut ya kita akan patuh di situ. Tapi setelah mereka jadi narapidana kita akan ikuti putusan dari pengadilan. Berapa tahun setelah itu kita bina. Nah, adapun yang tadi syarat-syaratnya pada saat mereka jadi narapidana ada program-program pembinaan yang kami berikan. Ada 2, kepribadian dan kemandirian. Dan setiap narapidana itu didampingi oleh 1 wali pemasyarakatan. Kami punya sistem penilaian pembinaan narapidana. Ini merupakan wujud bagian dari keinginan kami untuk transparansi kepada masyarakat bahwa seseorang narapidana itu diberikan hak bersyarat, tentunya ada indikator-indikator yang sudah dipenuhi oleh si narapidana. Nah, dari penilaian wali pemasyarakatan inilah yang akhirnya dibuat laporan dan dimasukkan ke sidang TPP. Nah, sidang tim pengamat masyarakat, sidang TPP di lapas. Ini sekali lagi nggak gampang. Setelah itu ada assessment lagi dari Balai Pemasyarakatan. Maaf Bu Rika, saya potong sedikit. Itu yang mungkin kita perlu edukasi ya ke publik ya. Berkelakuan baik itu konkretnya tuh apa Bu? Paling tidak ya, agar kita tahu item yang harus diceklis oleh si wali dari binaan ini apa itu yang harus diceklis berkelakuan baik. Tadi sudah saya sampaikan secara umum ada pembinaan kepribadian, kemandirian. Contoh saja ke pembinaan kepribadian itu kaitan dengan spiritual, ya bagaimana dia melaksanakan agamanya, ya di situ kita juga ada pembina-pembina yang bukan hanya petugas lapas, jadi bekerja sama juga dengan pihak luar. Bagaimana dia, dan ini diamati oleh wali pemasyarakatan, pembinanya, ya itu salah satu contoh. Kalau kemandirian mungkin publik juga sudah tahu beberapa hasil karya dari narapidana yang secara produk dan juga ekonomis. Tapi kan tidak hanya sampai situ saja, karena kemandirian juga kaitan juga dengan hal-hal yang terkait dengan bakat, minat, dan skill. Baik, cukup jelas Ibu Rika sebenarnya list-listnya itu. Tapi jangan sampai kita nggak mau sampai. Dan yang paling utama Mbak, selama masa pidana dia tidak melakukan pelanggaran. Itu juga hal yang sangat itu kita dinilai oleh wali pemasyarakatan. Baik, Ibu Rika sangat jelas sepertinya wali juga bekerja keras ya untuk melihat apa prestasi dari binaan untuk bisa mendapatkan program pembebasan bersyarat. Tapi jangan sampai nanti wali-wali yang sudah sangat bekerja keras ini, Ibu Rika juga terutama begitu ya, ketika tadi secara spiritual baik di dalam pemasyarakat lalu keluar sudah tidak spiritual lagi gitu Bu, kan karena ada di dalam pakai hijab, mohon maaf keluar sudah nggak pakai hijab lagi. Ini kan bukan ranahnya permasyarakatan lagi, tapi ini sangat subjektif. Saya apresiasi Bu atas penjelasannya, terima kasih. Nah, saya ingin tanya ke Ibu Husnul sekarang, saya mau tanya bagaimana sebuah kelakuan baik itu dinilai begitu ya, secara politik begitu ya, bahwa oh ya sudah, memang kan haknya dia untuk keluar nih Bu. Ini haknya dia nih untuk keluar, sudah menjalani tadi 2/3 masa tahanan. Cukup nggak itu untuk kemudian ya sudah dia bisa lagi nanti? Ya, sebetulnya kan di lembaga pemasyarakatan kan mereka. Cuma persoalannya dengan mau yudikatif maupun eksekutif maupun legislatif, kita itu kan low trust. Tadi Ibu Rita. Ya, Ibu Rika. Ibu Rika bicara tentang percayalah kepada, ya nggak bisa Bu kalau cuma di sekedar percayalah kepada kami. Jadi buatlah yang tadi sosialisasi tentang bagaimana yang namanya persyaratan, bagaimana apa saja yang dilakukan oleh para narapidana dan sebagainya seperti itu. Tapi beberapa kali kalau saya pergi baik ke Cipinang, Salemba maupun ke Sukamiskin gitu ya. Nah itu kan kita bisa melihat bagaimana mereka taat dengan aturan-aturan yang ada di dalam dan sebagainya itu mungkin
mendapatkan kum-kum tersendiri sehingga Betul. dia secara akumulatif bisa dikatakan berkelakuan baik kayak Oke. gitu ya dari Jadi sebetulnya. sejauh ini Dirjen Pemasyarakatan sudah melakukan pekerjaan dengan baik dong, Mbak Tari? Oh ya kalau baik ya kita harus penelitian lagi, Oke, investigasi. baik. Kita itu Oke. low trust kepada mereka. Oke. Jadi Oke, Ibu Rika harus mau mereka yang menjelaskan kepada kita. Oke, Ibu Rika mau komen soal apa komentar dari Ibu Husnul atau saya bagaimana Bu, silakan. Atau saya tambah satu lagi. Ya. Tadi mengatakan bahwa sanksi-sanksi seperti sanksi kemudian dilarang memilih misalnya ya. Ya. Itu sebetulnya Hak bukan politik pada ya? hak politik. Menurut saya itu nggak boleh. Karena itu hak citizen, warga negara. Iya. Yaitu hak politik, political right itu Oke. sebetulnya embedded. Kalau Anda sebagai warga negara kemudian sanksi untuk memilih itu dihilangkan, maka Anda sebetulnya stateless. Membedakan antara warga negara dan tidak warga negara itu hanya untuk memilih. Itu Oke. secara politik ya, nggak boleh itu sebetulnya. Oke, ada input bagaimana Ibu Rika, silakan. Bagaimana? Ada input Ya, Bu Mbak tadi dari Bilkis, menarik tadi yang disampaikan oleh Bu Husnul bahwa ini perlihatkan dong apa saja yang sudah dilakukan di dalam. Nah ini jadi akhirnya ke Mbak Bilkis juga nih, boleh dong kalau juga yang dipublis itu bukan hanya yang serem-seremnya nih yang kayak gini yang krisis-krisis, tapi juga apa juga yang dilakukan oleh petugas kami di dalam, warga binaan kami di dalam. Banyak loh hal-hal positif yang mereka lakukan yang bukan hanya bernilai produk saja tapi bernilai ekonomis, dan yang paling utama adalah bagaimana mereka memaknai di dalam lapas itu adalah bagian dari pertobatan dan kembali ke masyarakat. Iya. Kalau dihitung dari persentase residivis itu jauh sekali warga binaan yang kembali ke masyarakat akhirnya ya hidup kembali ke masyarakat dengan baik. Tadi kalau Mbak bilang kalau orang di dalam baik terus di luar ternyata tadi contoh yang pakai jilbab terus nggak pakai jilbab, itulah tugas itu bukan hanya tugas pemasyarakatan tapi tugas kita bareng-bareng untuk mengawasi mereka kembali ke masyarakat. Betul. Betul sekali sebenarnya, di garis bawahi, hanya saja kan itu tadi masuk ke dalam klausul penilaian karena ada ada nilai spiritual. Tapi saya sepakat Ibu, itu menjadi salah satu parameter.